Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita mengomentari isu Mansur. Yang pertama itu tujuan kita adalah supaya apa yang diceritakan Isu Mansur itu cocok dengan ajaran Islam. Itu. Yang kedua, kita menginginkan agar masyarakat itu tidak salah tangkap ya, dan terjerumus berkali-kali akibat kelakuan Yusuf Mansur. Nah, di sini tentu kita menginginkan, karena negara ini negara demokrasi, setiap orang tidak ada rambu-rambu yang berhak menahan seseorang atau yang berhak mengekang seseorang selama aparat hukum belum turun tangan. Kembali kepada cerita Yusuf Mansur, ini salah satu poin yang mau dia garap lagi itulah isu syariat Islam, syar'i gitu. Penerapan syariat Islam di dalam bidang perekonomian. Ini tentu saja orang akan ketawa gitu. Yusuf Mansur. Itu korban-korban setiap hari itu menyumpahi Anda itu atas nama syariat Islam. TKW-TKW Hong Kong itu yang jumlahnya puluhan ribu, terus setiap hari ya itu tertipu karena isu syariat Islam. Itu juga nanti perumahan yang sekarang juga ribut gitu. Yang di Kesha Al Mansur, itu kan isu syariat Islam juga. Jadi syariat Islam itu telah dijual oleh Yusuf Mansur, tapi isinya ya bukan syariat Islam, tapi syariat setan. Kan ngeri itu. Di bajunya syariat Islam, isinya nanti syariat setan. Nggak ada tuh cerita-cerita Islam itu. TKW-TKW Hong Kong tuh ya dengan ketidakberdayaannya, dengan rasa kesal dan sedihnya, itu tiap hari melaknat itu. Kenapa? Hasil jerih payah mereka yang dirayu-rayu oleh Yusuf Mansur cerita perubahan nasib, syariat Islam, ternyata nanti dijadikan setelah jadi hotel, pertama hotel itu milik sendiri, yang kedua diberlakukan di situ itu orang check-in jam-jaman, itu kan syariat setan itu. Yang penting Yusuf Mansur dapat duit, nggak ada urusan dia. Terus kalau ditanya apa itu haram, Yusuf Mansur akan gampang, nggak haram gitu aja dia. Terus haram nggak itu menurut siapa? Ya menurut dirinya aja. Kalau nanti dapat duit ya nggak haram. Tapi kalau rugi nanti, wah dia ngamuk-ngamuk itu. Ternyata ya Yusuf Mansur itu nggak ada tuh komunikasi sama Tuhan. Ngomong kosong aja dia. Kalau dulu kan dia bilang, "Cuk, lu tahu kenapa lu rugi?" "Tahu ya Allah." "Kenapa?" "Itu YouTuber itu," gitu. Masa Allah akan memberitahu Yusuf Mansur bahwa dia rugi karena YouTuber? Kan Allah tuh maha kaya. Nah, kata Yusuf Mansur lagi nih, ini saya butuh ya Allah 100 triliun. Terus mana duit 100 triliun itu? Coba mana? Nah, jadi kalau kita lihat Yusuf Mansur nggak usahlah cerita soal syariat Islam gitu. Cerita aja lah yang mana akan menguntungkan kedua belah pihak. Cuma kendala terbesar Yusuf Mansur sekarang ini orang sudah nggak percaya sudah. Nggak ada orang percaya. Jangankan cerita bisnis. Cerita dukun-dukun aja orang nggak percaya. Nggak percaya. Oh dia bisa menyembuhkan orang, coba kalau bisa gitu. Dia jualan salawat, itu salawat tuh dikonversi ke uang gitu. Konversinya duit. Ini kalau Nabi nanti dikejar oleh Nabi Muhammad itu, kurang ajar gitu. Nama saya dijual-jual untuk cari duit. Itu kan kurang ajar kepada Nabi Muhammad itu. Dan lebih kurang ajar lagi Yusuf Mansur kentut di belakangnya ada Nabi Muhammad. Kurang ajar sekali. Apa buktinya? Lihat aja video-video dia buat. Nabi di garasi mobil dia boncengan dengan Rasulullah katanya. Rasulullah dia bonceng.
Kurang ajar nggak tuh? Coba pemirsa, kurang ajar nggak tuh? Jadi dengan cerita-cerita kurang ajar ini, bagaimana dia mau mendapatkan duit? Dia bisa masih dapat duit dulu itu, karena orang Indonesia ini kan menghormati ya, percaya gitu. Dia hormat dan percaya kepada orang-orang yang membawa cerita agama. Nggak lebih dari itu. Tapi kalau kepercayaannya sudah hilang, waduh, nggak gampang itu mendapatkannya lagi. Di Sumanso mau jualan syariat Islam, nggak ada orang percaya. Mau jualan rumah tahfiz, hasilnya nggak ada gitu. Karena itu iklannya di mana-mana sekarang tuh cerita rumah tahfiz di Darul Quran. Wah, syariat Islam, karena itu tempat, ternyata itu tempat Yusuf Mansur sukses meraup duit. Sekarang itu orang nggak percaya gitu. Kalau memang mau syariat Islam, buktikan. Nah, syariat itu perempuan-perempuan, diantaranya itu kan ada Ibu Ana. Coba dong syariat Islam dengan dia. Coba, berani nggak gitu? Syariat Islam. Berani nggak? Tapi kalau cerita kosong, ujungnya pasti duit. Dan begitu dia cerita duit, orang mulai hati-hati sekarang ini. Hati-hati. Karena jalur untuk mendapatkan duit sekarang ini, ekonomi kan sekarang ini tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Yang kedua, untuk menggandakan duit ternyata nggak bisa dengan cerita salawat. Oh, dia baca surat Al-Waqiah gitu. Anda akan kaya. Kita lihat kalau di sisi isinya gitu. Isi surat Al-Waqiah itu nggak ada untuk cari kaya. Kemudian hadis-hadis yang berhubungan dengan kaya baca surat Al-Waqiah itu segi sanad hadis itu dhaif. Nah, di Sumansur cerita syariah itu apa yang mau ditawarkan gitu? Apa? Maksud syariat itu yang mana gitu? So, banyak sekali ya umat Islam sudah sangat menderita gitu. Ditipu berkali-kali dengan isu-isu syariat. Tipuin aja, kafirnya harus syariat. Ya kan? Kalau nggak syariat ya nggak laku nanti. Itu aja masih diam aja sekarang ini. Menunggu barangkali polisi turun tangan dulu gitu. Itu kan ada koperasi dulu tuh. Koperasi, entah dananya kan dana masyarakat itu. Tujuannya penerapan ekonomi syariat. Lama-lama nasibnya nggak jelas gitu. Bangkrut, nggak ada laporan. Kalau untung nanti ditilep sendiri gitu. Nggak percaya orang isu syariat itu. Apalagi nanti kalau yang bicara itu nanti Yusuf Mansur. Orang akan lihat, paling-paling kita ditipu lagi nih. Orang sudah nggak mau. Jadi Yusuf Mansur jangan cerita-cerita syariat gitu. Nanti bisa-bisa Anda itu dilempari orang. Ah, ini yang syariat gitu. Lempari pakai sendal atau pakai sepatu gitu. Ah, ini syariat. Ini syariat kecil baru nih. Menghukum dengan cara dieksekusi gitu. Jadi harus dilihat lah yang mana sekarang yang Sumanso mau cerita syariat, Anda tuh sudah nggak layak cerita-cerita syariat. Oh, diceritakan cerita sakti, ada anaknya Wirda Mansur, itu orang lagi kesal lagi. Jadi itu yang disebut orang-orang dungu, orang bodoh, bicaranya syariat. Itu yang di sponsori atau yang dikomandai oleh Yusuf Mansur. Kedunguannya itu dilapisi dengan isu syariat. Begitu diuji di lapangan, itu ambiar semua, amburadul. Jadi kalau kita lihat Yusuf Mansur mau membicarakan Islam ini, cobalah yang bisa diterima oleh akal orang-orang yang waras. Jangan membawakan Islam itu membuat orang yang susah, hidupnya makin susah karena cerita-cerita yang tidak waras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.